Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bunga mawar mekar indah di pagi hari. Mari belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasan. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu, yang dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah dan juga dari mancanegara, yang merupakan acara inti di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Reni Suprenita dari kelas Al-Kayis 2022. Sebelumnya kita sapa dulu Buya Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Apa kabar, Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafiratuh Bu Sispa ini dan Bapak Ibu semuanya. Iya, semoga Buya selalu sehat Amin, amin. sama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin dan juga kita semua. Dan sebelumnya kita sapa juga Ibu Reni Suprenita yang akan menampilkan menguraikan ayat pagi ini. Kepada Ibu Reni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sispa. Iya, Ibu kelihatan sudah siap. Kami dari Allah. tim mensupport Ibu dengan memakai himar yang senada. Ya, semoga Ibu Reni pagi ini eh, bisa menguraikan dengan lancar dan Insyaallah. tuntas. Begitu saja, kayak kita kembalikan kepada Buya dan Ibu Reni dipersilakan. Syukuran Bu Sispa. Ya, sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Kita berharap semua perbuatan kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut kepada beliau sampai ke zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti di umur hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini akan kita bahas surat At-Taubah ayat ke-8 bersama Bu Reni Daniar. Assalamualaikum Bu Reni Daniar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Reni di mana Bu sini? Di rumah, Bu ya, di Jakarta Timur. Di mana tepatnya itu? Tepatnya di Pondok Kopi ya. Oke. Oke. Kegiatan sehari-hari Bu
Reni apa sekarang nih? Kegiatan sehari-harinya ya Di apa luar namanya Quran Bu ya. ya? Baca Al-Quran, belajar tahsin, belajar gramatikal, sama sedikit kegiatan-kegiatan Sosial lainnya ya. ya sosial ya Bu ya. Alhamdulillah. Dulu Bu Reni yang ngajak Kelsa ini siapa tuh Bu Reni? Kakanda tersayang Sakrahumini Bu ya. Oh, kakak ya. Mm-mm. Oke. Bu Reni sekarang ada di kelas Al-Qais ya bersama Pak Budi Purnomo dan Pak Master ya. Iya Bu Baik, ya. kalau gitu surat At-Taubah ayat 8 pada Bu Reni kami persilakan. Silakan Bu Reni. Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali washabihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada hari ini menyampaikan uraian surat At-Taubah ayat 28 dan sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa syukur yang sangat tinggi, yang tidak bisa terukur, bisa membaca Al-Qur'an lalu bisa memahami artinya kata per kata melalui belajar Al-Qur'an di Al-Hasani ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah menemukan metode ini dan membantu untuk kita semua dan khususnya saya untuk bisa memahami Al-Quran dengan lebih tartil lagi dan paham dengan melalui kamus-kamus yang kita baca dan kita pelajari sehingga berharap tentunya apa yang dibaca, apa yang dipahami akan mengubah perilaku, akan terwujud di dalam perilaku kehidupan pribadi saya tentunya sehari-hari dan tentunya untuk kita semua yang belajar dengan Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Untuk itu, terima kasih kepada Buya, tentu dengan keluarga bersama Umi dan anak-anak yang selalu mendukung kegiatan Buya. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang ada di kelas Al-Qais 22. Pak Budi yang begitu tekun untuk mengingatkan, mengajari, kemudian membina bagaimana kita harus bisa memahami kata per kata dan sering sekali untuk mengingatkan saya dan juga teman-teman Pak Master yang sebagai ketua kelas di Al-Qais. Semua itu menambah pengetahuan saya, menambah wawasan saya bagaimana kita membaca Al-Quran dengan menerjemahkannya secara gramatikal. Tentunya juga saya ingin sampaikan rasa terima kasih kepada pengurus Triple A, mulai dari Pak Helmi Hadianto yang selalu ada, yang selalu hadir, kemudian kepada Ibu Meli, saya tidak sebutkan jabatannya, tapi saya ingin menyebutkan nama-nama beliau dengan segala penuh hormat. Ibu Meli, Ibu Riri, kemudian pembimbing tahsin, yang saya saat ini ikut juga di tahsin kelas Rabu malam bersama Pak Ustadz Iwan, kemudian Bu Heni, dan tentunya guru-guru tahsin Pak Raflis, kemudian Ibu Laode, Waode. Jadi semua itu tentu saja menambah pengetahuan saya untuk lebih baik membaca Al-Quran. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan Al-Qais yang senantiasa membantu untuk mendalami kajian-kajian gramatikal melalui pelajaran kelompok yang senantiasa dilakukan 3 kali seminggu, walaupun saya seperti huruf sia Buya kadang-kadang suka menghilang hadir di kelas
di kelas yang rutin kelas itu. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Kadang-kadang saya menjadi huruf sia di sana. Dan namun tidak berarti saya tidak belajar. Saya senantiasa belajar, berusaha untuk bisa memahaminya dengan lebih baik. Mungkin sebagai pembuka itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang terlupakan, saya menyebut nama. Saya mohon maaf sekali supaya kita tidak menghabiskan waktu ya. Jadi terutama saya, oh ya, nanti kepada Bu Sispa, Bu Rita, Bu Nina, kemudian Ibu Zulfanemi, banyak semuanya membantu. Jadi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf apabila namanya tidak tersebut di dalam kesempatan ini. Kemudian saya lanjutkan untuk mengawali mengawali penguraian ini. Boleh saya berpantun Bu ya sebelum dimulainya. Saya awali dulu dengan pantun. Menanam padi sesudah hujan, hujan turun membasahi tanah. Izinkan saya menguraikan Quran surat At-Taubah ayat 28. Saya awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mulai. Uraian surat At-Taubah ayat 28 secara gramatikal, metode Al-Hasani, 5 Februari 2026, Masehi, 17 Sya'ban 1447 Hijriah. Disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani dengan pendamping Reni Sufrenita, saya dari kelas Al-Qais 2022, dan semoga nanti penyampaian ini bisa diterima dengan baik dan Allah bimbing kita untuk memahaminya dengan benar. Sebelumnya saya bacakan Al-Quran At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 terdiri dari 3 bagian dan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 14. Bagian kedua, penggalan ke-15 sampai dengan ke-27, dan bagian ketiga, penggalan ke-28 sampai dengan ke-31. Penggalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, allazina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, innama. Penggalan keenam, al-musyrikun. Penggalan ketujuh, najasun. Penggalan ke-8, fa. Penggalan ke-9, la. Penggalan ke-10, yaqrabu. Penggalan ke-11, al-masjida. Penggalan ke-12,
Al-haroma. Penggalan ke-13 ba'da amihim. Itu kursa. Penggalan ke-14 haza. Penggalan ke-15 wa. Penggalan ke-16 in. Penggalan ke-17 hiftum. Penggalan ke-18 ailatan. Penggalan ke-19 fa. Penggalan ke-20 saufa. Penggalan ke-21 yugni. Penggalan ke-22 kumu. Penggalan ke-23 Allahu. Penggalan ke-24 min. Penggalan ke-25 fadlihi. Penggalan ke-26 in. Penggalan ke-27 sya'a. Penggalan ke-28 inna. Penggalan ke-29 Allaha. Penggalan ke-30 alimun. Penggalan ke-31 hakimun. Penggalan Al-Quran At-Taubah 28 bagian 2 merupakan kalimat bersyarat. Kalimat bersyaratnya yaitu in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Dengan uraian sebagai berikut. In merupakan huruf syarat. Khiftum ailatan kalimat syarat. Fa huruf jawab syarat. Saufa yughnikumullahu min fadlihi insya merupakan kalimat jawab syarat. Selanjutnya saya ingin sampaikan uraian Quran Surat At-Taubah ayat 28 bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 14. Penggalan pertama, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya, waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar katanya amina, polanya af'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, innama, bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya titik-titik hanya. Selanjutnya penggalan ke-6, al-musyrikuna, bentuknya kata penghubung, kata benda pasif. Kata benda pelaku aktif, subjek jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri pelaku aktifnya berawalan mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek jamak waw sukun dan na. Kemudian akar kata syarika.
pola kata kerjanya af'ala, kata benda tunggalnya musyrikun, dan pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'iluna. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 196, artinya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penggalan ketujuh, najasun. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Akar katanya najisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Ada di kamus Munawir halaman 1389, artinya najis. Selanjutnya penggalan 8, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-9, la. Bentuknya huruf bermakna, huruf yang merupakan huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. Ada di buku materi halaman 37. Untuk pelaku antum dan hum, dibuang na dan diganti dengan alif. Artinya janganlah. Penggalan ke-10, yaqrabu. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yaqrabuna. Karena adalah di awal, maka menjadi yaqrabu. Ciri KKSAD-nya ya di awal, waw sukunna di akhir kata. Sekaligus juga menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar katanya koruba. Polanya fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 335 yang artinya mereka sedang akan mendekati. Selanjutnya penggalan ke-11, al-masjidah. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal dan ma. Ciri objeknya fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus, dan akar katanya sajada. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 163. Artinya masjid. Selanjutnya penggalan ke-12, al-haroma. Al-haroma. Bentuknya kata benda, kata kerja nama. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Akar katanya haruma. Pola kata kerjanya fa'ala. Dan pola kata bendanya fa'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus 101, artinya al-haram. Selanjutnya penggalan ke-13, ba'da'amihim. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari 3 kata. Kata benda pertama ba'da, kata benda kedua ami, dan kata ketiga him. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama ba'da dan kata benda kedua ami tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua huruf akhir kata-kata, huruf akhir kasroh, dan kata ketiga him adalah kata ganti. Kata benda pertama ba'da merupakan kata benda kata kerja khusus. Akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Ada di kamus Munawir 94 dan kata yang dicari di halaman 95. Artinya sesudah. Kata benda kedua ami. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya itu adalah aman. Sebagai kata benda kedua.
menjadi amin. Karena bermajemuk menjadi ami. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya awama menjadi ama. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 288 artinya tahun. Kemudian kata ketiga him adalah kata ganti milik, artinya mereka. Arti kata benda majemuk ba'da amihim sesudah tahun mereka. Penggalan ke-14 hadza. Bentuknya kata tunjuk dekat, artinya ini. Arti Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah itu hanyalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Selanjutnya, uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 bagian kedua, penggalan 15 sampai dengan 27. Penggalan ke-15, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, in, bentuknya huruf bermakna, artinya huruf bermakna, in merupakan huruf syarat, artinya jika. Penggalan ke-17, khiftum, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya, tum di akhir kata, dan sekaligus ini menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya khawafa menjadi khofa. Di sini berlaku kaidah sia 1.2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 122, kalian telah takut. Penggalan ke-18 ailatan. Bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya tanwin dan tak marbutoh. Akar kata ayalah menjadi ala. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Ada di kamus Mahmud Yunus 288, artinya miskin. Penggalan ke-19, fa, bentuknya huruf bermakna, merupakan huruf jawab syarat. Artinya maka. Penggalan ke-20 saufa. Bentuknya huruf bermakna, artinya ada di kamus Mahmud Yunus 185 nanti. Penggalan ke-21 yugni.
Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya itu yugniyu, karena ada in sebagai huruf syarat, maka menjadi yuni. Ciri KKSAD-nya, yu di awal, domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya ghoniya, polanya af'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus 303 yang artinya dia sedang akan mencukupkan. Penggalan ke-22, kumu. Bentuknya kata ganti objek. Aslinya itu adalah kum. Karena diikuti alif lam menjadi kumu. Artinya kalian. Penggalan ke-23, Allahu sebagai subjek karena berharokat domah. Artinya Allah. Penggalan ke-24, min, bentuknya huruf jer, merupakan mengkasrokan kata benda sesudahnya. Artinya dari. Penggalan ke-25, fadlihi, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuknya terdiri dari dua kata. Kata benda pertama fadli dan kata keduanya hi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama fadli tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata kedua hi adalah kata ganti. Kata benda pertama fadli bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya adalah fadlan. Karena ada huruf jer, maka menjadi fadlin. Karena bermajemuk, maka menjadi fadli. Ciri kata benda didahului huruf jer dan tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya fadola. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 318, artinya karunia. Kata kedua hi, bentuknya kata ganti milik, artinya nya. Jadi arti KBM fadlihi, karunianya. Selanjutnya penggalan ke-26, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-27, sya'a, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, fathah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya sya'a menjadi saya ulangi, akar katanya sya'a menjadi sya'a. Di sini pun berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Artinya dia telah menghendaki. Arti Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 bagian 2 penggalan 16 sampai dengan ke-27. Ayatnya wa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Dan jika kalian takut miskin, maka niscaya Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Selanjutnya, uraian Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 bagian 3 penggalan 28 sampai dengan 31. Penggalan ke-28, inna. Bentuknya huruf bermakna memfathahkan kata sesudahnya. Artinya sesungguhnya.
Penggalan ke-29, Allaha, aslinya Allahu, karena ada inna menjadi Allaha. Allah di sini sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan ke-30, alimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 277 yang artinya maha mengetahui. Penggalan ke-31, hakimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya hakama. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di kamus Munawir halaman 286, artinya maha bijaksana. Arti Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 bagian 3, penggalan 28 sampai dengan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Arti keseluruhan dari Quran surat At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Inna Allah alimun hakim. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah itu hanyalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kalian takut miskin, maka niscaya Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Reni sudah selesai ya Bu Reni ya, lega ya. Alhamdulillah Bu ya. Bu Reni, apa yang terasa sama Bu Reni setelah mulai ayat ini Bu Reni? Alhamdulillah Bu ya. Jadi dari ayat ini menjelaskan mengenai bahwa orang-orang musyrik itu kan najis gitu ya Bu ya. Dan
bersyukur bahwa bisa memahami ayat ini dan semakin memperkuat keyakinan, semakin menambah keimanan bahwa Allah itu jika Dia berkehendak, maka jika Dia menghendaki yang tadinya mereka tidak mampu akan menjadi mampu, begitu Bu ya, di ayat ini saya memahaminya. Jadi semakin bersyukur, semakin mencintai Allah, semakin mencintai Al-Quran. Jadi semakin tahu sifat-sifat Allah gitu Bu ya. Amin, amin. Ya, jadi kalau baca Quran sekarang sudah boleh banyak tahunya ya Bu Rini ya. Sedikit lah Bu ya. Iya. Ada yang diketahui. Gramatikalnya udah, mungkin tinggal vocabulary aja kali ya. Iya Bu ya, mudah-mudahan begitu Bu ya. Kemudian istiqomah selalu Bu Rini ya. Amin, amin, insya Allah Bu ya. Kita punya niat, mudah-mudahan kita sampai dipanggil Allah, kita tetap bersama Al-Quran ya. Iya. Baik, Dulu sih bercita-cita Bu ya, waktu saya masih sempat kuliah level berapa, kuliah itu kan ada penerimaan pelajaran bahasa Arab di Lipia ya Bu ya. Saking pengennya, saya kan dari sekolah umum pengen ikut ya, belajar. Tapi memang tidak lulus di situ. Tapi saya memang keinginan belajar bahasa Arab itu ada karena bahasa Al-Quran. Jadi kalau ditanya dalam mengisi formulir, kadang-kadang kan kalau suka kita ikut sesuatu ada formulir bahasa yang dikuasai, saya selalu bilang Arab, Inggris, Indonesia, Inggris, dan Arab gitu Bu ya. Nah, karena itu menjadi bahagian dari harapan dan cita-cita saya gitu Bu ya. Alhamdulillah. Dan cita Bu Rini dikabulkan Allah ya. Amin. Baik Bu Rini, mumtaz ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 8 yang sudah dibawakan oleh Bu Rini Daniar dengan mumtaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu bagi kita. Namun apabila ada hal-hal yang disampaikan kurang pas, ada salah urai, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap mensyukurinya. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita. Dan kami kembalikan kepada Bu Sispa ini untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Sispa. Baik ya. Demikian uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28. Berikut penjelasannya secara rinci. Semoga kita dapat menyerap banyak ilmu pada pagi ini dan bermanfaat di dunia wal akhirat.